Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadiana dengan NPM 204240081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, serta zonasi dan domisili dalam pendidikan. Nah, kalau kita melihat pendidikan saat ini, sebenarnya tidak hanya fokus pada proses belajar saja. Ada standar yang harus dicapai oleh siswa dan juga ada sistem yang mengatur agar pendidikan bisa dirasakan secara merata. Nah, hal ini yang menjadi dasar pembahasan kita pada kali ini. Baik, kita bahas tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Nah, SKL ini merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Jadi bisa dikatakan SKL ini adalah gambaran hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Nah, ini adalah fungsi penting dari SKL. Yang pertama yaitu sebagai acuan kelulusan. Jadi siswa dinyatakan lulus bukan hanya berdasarkan nilai tetapi juga berdasarkan standar tertentu. Lalu yang kedua yaitu sebagai dasar dalam pembangunan atau pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu sebagai penjamin mutu pendidikan secara nasional. Nah, dalam SKL juga terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu adalah sikap yang berkaitan dengan karakter serta nilai-nilai. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan, kemampuan suatu siswa dalam menerapkan apa yang telah dipelajari. Baik, kita lanjut pada teori SKL atau konsep. Nah, konsep ini juga didukung oleh taksonomi Bloom yang membagi pembelajaran menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu kognitif, lalu afektif, dan psikomotor. Nah, artinya pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Kita lanjut bahas tentang standar isi. Nah, standar isi ini adalah materi atau kompetensi yang harus dipelajari oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Jika SKL adalah tujuan, maka standar isi ini adalah proses untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini adapun fungsi dari standar isi. Nah, fungsinya yaitu adalah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, selain itu juga untuk menentukan materi apa saja yang harus diajarkan serta menjaga keseragaman suatu pendidikan di Indonesia. Baik, kita lanjut pada komponen standar isi. Nah, standar isi ini terdiri dari beberapa komponen seperti struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, dan juga materi pembelajaran. Nah, semua ini disusun agar suatu proses pembelajaran berjalan secara teratur dan terarah. Nah, ini adalah teori menurut Jerome Bruner. Suatu pembelajaran sebaiknya disusun secara bertahap dan juga disesuaikan dengan perkembangan siswa. Nah, oleh karena itu materi pembelajaran dibuat berjenjang agar mudah dipahami. Baik, selanjutnya adalah sistem zonasi. Zonasi ini merupakan sistem penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, tujuan utamanya adalah untuk pemerataan akses pendidikan. Adapun tujuan zonasi. Nah, dengan adanya zonasi ini diharapkan tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu jauh antara sekolah. Selain itu, siswa juga bisa bersekolah lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, dalam sistem zonasi ini ada juga domisili yang menjadi hal yang sangat penting. Domisili ini adalah
Suatu alamat tempat tinggal siswa yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi seperti KK atau kartu keluarga. Nah, hal ini digunakan untuk menentukan zona dari sekolah siswa tersebut. Nah, ini adalah dampak dari zonasi dan juga domisili. Tentunya dalam sistem zonasi dan domisili ini sudah pasti ada dampak sisi positif dan juga dampak sisi negatifnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya, tentu akses pendidikan menjadi lebih merata dan juga biaya transportasi untuk siswanya itu jauh lebih hemat. Namun juga ada dampak negatif seperti pilihan sekolah yang lebih terbatas untuk siswa dan juga kualitas antar sekolah itu juga belum sepenuhnya merata. Nah, ini jika dilihat dari teori keadilan sosial menurut John Rawls, setiap individu itu tentu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Nah, sistem zonasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan. Kita lanjut pada keterkaitan. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan, ketiga konsep ini tentu saling berkaitan. Standar isi mengatur proses pembelajaran, SKL menentukan hasil akhir, dan zonasi serta domisili mengatur pemerataan akses pendidikan. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulannya yaitu SKL merupakan acuan hasil akhir pendidikan, sementara standar isi merupakan proses pembelajaran, dan juga zonasi dan serta domisili berperan dalam pemerataan akses. Nah, ketiganya ini saling mendukung untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah penyampaian materi atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.